Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Keranda yang berisi mayat Tifa kini diangkat dan digotong menuju masjid terdekat. Fajar dengan tangis palsunya segera membantu para pemuda yang menggotongnya. Siska hanya menangis dengan air mata palsunya. Ia tak henti-hentinya berteriak memanggil nama Iva. Padahal dalam hatinya ia tertawa bahagia dengan kematian putri suaminya. Kasihan ya Iva, padahal ia sangat baik dan cantik. Ia juga sangat berprestasi di sekolahannya, ucap salah satu ibu-ibu. Iya benar, kasihan sekali dia. Padahal Iva punya keinginan untuk jadi dokter, malah harus menyusul ibunya yang sudah tiada duluan. Siska sangat bahagia saat ini. Rencananya sudah terwujud. Iva sudah mati atas kesengajaan yang ia perbuat. Perjanjiannya dengan siluman sudah tercapai. Bahkan dia sudah berhasil membunuh Iva tanpa menyentuhnya. Anakku memang sangat baik. Aku sangat menyayanginya. Apa ibu mau membantu memandikan jenazah Iva? Tanya salah seorang ibu pada Siska. Saya sudah tak kuasa melihat anak saya tak sanggup. Akhirnya mereka pun pergi menuju masjid untuk ikut memandikan serta menyolatkan Iva. Sebagian ibu-ibu menunggu Siska yang masih mereka anggap sedang terpukul. Kami pamit dulu ya Bu. Siska menganggukkan kepala dan mulai berakting menangis kembali. Jenazah Iva kini sedang dimandikan oleh beberapa ibu-ibu di kampungnya. Jenazah Iva membelalakan mata hingga membuat beberapa ibu-ibu ketakutan. Astagfirullah, kenapa mayatnya tak bisa menutupkan mata? Entahlah Bu, Iva seperti merasa kesakitan ketika ajal datang padanya. Padahal ia orang baik. Iya Bu, Iva sangat baik dan sopan. Tapi kenapa dia meninggal seperti kesakitan ya? Apa jangan-jangan dia dibunuh? Seseorang langsung memukul pundak ibu tersebut dengan keras. Hush, jangan fitnah, nanti ada orang yang dengar. Mereka langsung terdiam dan lanjut memandikan jenazah Iva. Ketika jenazah Iva sudah dimandikan, ibu-ibu segera menggotongnya menuju masjid untuk disolatkan. Mari kita solatkan almarhumah, ucap seorang ustadz pada jamaahnya. Fajar segera berpura-pura menangis dan menjerit. Tak lupa ia pun terduduk di atas lantai seolah-olah lemas untuk menghindari ikut menyolatkan jenazah Iva. Bapak duduk saja di situ ya. Fajar pun menganggukkan kepala dan duduk di luar masjid. Ia tambah senang karena tak melakukan sholat sebab ia takut jika perjanjiannya dengan iblis pesugihan bisa gagal dan kacau. Iva kini sudah menjadi arwah gentayangan. Ia kemudian mencoba untuk membalaskan dendamnya pada Fajar dan ia pun akan membalaskan kematian ibunya. Kematian Iva benar-benar membuat para warga gempar. Setelah kematian Marlin yang secara mendadak dan misterius, kini Iva pun mengalami kematiannya dengan misterius juga. Beberapa kali warga melihat penampakan hantu di atas pohon di depan rumah Iva, hingga membuat mereka yakin bahwa arwah itu adalah arwah Iva yang tak tenang. Sebagian lagi beranggapan bahwa memang Fajar melakukan pesugihan hingga membuatnya menjadi lebih kaya lagi dan sukses. Namun mereka enggan mengatakan hal tersebut sebab Fajar telah banyak membantu mereka ketika dalam masalah, seperti ketika mereka memiliki hutang kepada rentenir. Mereka akan datang kepada Fajar dan Siska untuk meminjam uang mereka. Tak peduli uang haram ataupun halal, mereka tetap meminjam kepada Fajar sebab kebutuhan mereka yang terpepet.
Malam-malam telah berlalu. Arwah perempuan yang sering terdengar menangis setiap malam oleh warga membuat mereka enggan keluar di atas jam 9 malam. Beberapa orang yakin bahwa arwah tersebut adalah Marlin, sebab seorang pedagang bakso keliling pernah melihat wajah hantu perempuan tersebut dan sangat identik dengan wajah Marlin. Hingga mereka pun enggan membicarakan nama Marlin dan menggantinya dengan hantu Lala. Setelah pernikahan Siska dan Fajar berjalan 6 bulan, akhirnya Siska dinyatakan tengah mengandung dan tak lama kemudian, akhirnya Siska pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Akhirnya aku memiliki seorang putri darimu, Siska. Terima kasih banyak. Fajar mencium kening Siska dengan sangat penuh kasih sayang. Tak pernah mereka ketahui bahwa Iva senantiasa mengawasi mereka dari dekat dan telah memiliki rencana balas dendam dengan menggunakan putri mereka yang baru saja lahir. Kita beri nama siapa, Mas? Tanya Siska pada Fajar. Namanya siapa ya? Aku masih bingung. Nanti aku akan cari dulu referensi nama dari kantor. Siapa tahu ada nama yang cocok dengan putri kita yang cantik ini. Siska tersenyum menatap Fajar dan mulai mencium kening putri kecilnya. Dua pasang mata tengah menatap nyalang kepada Fajar dan Siska dari pojok ruangan tempat Siska bersalin. Iva tengah menatap keduanya dengan tatapan penuh kebencian serta rasa marah yang sangat menggebu. Bayi di pangkuan Siska tiba-tiba saja menangis dengan kencang hingga membuat Siska kewalahan untuk menenangkannya. Arwah Iva perlahan-lahan mulai mendekati sang bayi dan tiba-tiba saja mengecup pelan kening putri Siska seraya tersenyum menyeringai. Aku akan sering mengajakmu bermain dan ketika usiamu sudah 17 tahun, maka aku akan membantu membalaskan dendam ibuku dan tentunya dendamku sendiri. Kau adalah adikku dan kau tak perlu takut, aku akan senantiasa menjagamu. Kau tak memiliki salah apapun padaku dan kau tak ada kaitannya dengan kebencianku pada ibumu, Sari. Iva sudah memberi nama pada adik tirinya dengan nama yang selama ini sudah ia persiapkan ketika ibu kandungnya jika memiliki bayi lagi. Nama yang selama ini selalu ia berikan pada boneka cantik di lemarinya kini ia sematkan pada adik tirinya sendiri. Malam ini arwah Iva dengan sengaja menyimpan tulisan bernama Sari di dalam berkas kantor ayahnya agar sang ayah memberikan nama pada adiknya Sari. Fajar yang membuka berkas tersebut cukup terkejut ketika melihat selembar kertas berisikan sebuah nama yang cukup menarik perhatiannya. Sari, ucap Fajar pelan. Ia kemudian memegang kertas tersebut dan mulai memikirkan nama yang cocok untuk anaknya. Setelah kata Sari yang ia temukan. Sari, gumam Fajar seraya tersenyum. Tahun-tahun berlalu, Iva kini sering datang menemui adik tirinya dan membawanya bermain di rumahnya. Tawa lepas dari Sari kecil membuat Siska dan Fajar merasa heran, sebab anaknya sering mereka tinggalkan sendirian. Namun ia begitu senang bermain dan tertawa sendiri padahal tak ada siapapun bersamanya. Mas, apakah Sari baik-baik saja? Memangnya kenapa, Siska? Putri kita begitu senang bermain dengan mainannya. Jadi apa yang kau khawatirkan? Dia begitu senang bermain sendirian, tertawa, menangis, dan bermain sendirian dengan ocehan yang seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang, membuatku khawatir. Apakah dia sedang bermain dengan hantu Marlin? Hush, jangan ngomong begitu. Putri kita memang anak yang ceria dan cerdas. Jadi mungkin saja dia sedang anteng bermain. Kau jangan sebut-sebut setan itu lagi. Aku tak senang mendengar namanya. Iva yang sedang bermain dengan Sari seketika menatap Fajar yang berbicara kasar tentang almarhumah ibunya. Walaupun Iva tak bisa dilihat oleh Fajar, namun setidaknya eksistensi yang dimiliki Iva sangat kuat sehingga bisa membuat benda-benda bergeser dan berjatuhan. Iva yang sangat marah segera mengeluarkan kekuatannya untuk menggeser gelas yang berada di atas meja
hingga membuat Fajar dan Siska terkejut dengan hal itu. Fajar dan Siska saling pandang, sebab tak ada angin ataupun hewan apapun yang bisa menggerakkan gelas di hadapannya. "Kenapa gelasnya bisa jatuh?" tanya Fajar dengan pelan. "Mungkin itu hantunya Lala, Mas." Siska begitu ketakutan sehingga segera mengambil Sari yang sedang bermain dengan bola plastiknya. "Sudah kubilang jangan membicarakannya lagi, Siska. Aku sudah muak dengan mitos-mitos bahwa si Lala gentayangan." Eva yang mendengar perkataan ayahnya segera menjatuhkan kembali gelas yang berada di hadapan Siska, sehingga keduanya ketakutan dan lari menuju kamar. Bidarmi yang mendengar gelas pecah segera berlari menuju ruang tamu dan melihat pecahan gelas berserakan di atas lantai. Apa yang dilakukan Nyonya dan Tuan? Apakah mereka bertengkar sampai gelas ini jatuh dan pecah? Bidarmi menggelengkan kepala dan mulai mengambil kresek dari dapur untuk menampung pecahan gelas tersebut. Eva yang kini tengah berdiri begitu sedih ketika melihat Bidarmi yang begitu ringkih dan sangat kewalahan. Eva benar-benar merasa sedih melihat Bidarmi yang dulu selalu ada untuknya, kini sangat kurus dengan wajahnya yang mulai keriput. "Andaikan Bibi bisa melihatku saat ini, aku ingin sekali memeluknya dan kembali bercanda dengannya." Eva mulai meneteskan air mata melihat keadaan Bidarmi yang begitu kurus. Bidarmi mulai memungut pecahan gelas tersebut satu persatu, dan Eva pun duduk di sebelah Bidarmi yang sedang berjongkok. "Kenapa hawa di ruangan ini tiba-tiba saja dingin ya? Apa jangan-jangan hantu Nyonya Marlin benar-benar gentayangan?" "Ah, tidak. Nyonya Marlin adalah orang yang baik dan sangat menyayangi Bibi. Bibi yakin dia tak akan pernah menakuti Bibi, dan pasti Nyonya juga sudah tenang di alam sana." Eva bergeming. Sebegitu mengerikannya ibunya di mata semua warga. Gara-garanya yang ingin membalaskan dendam pada Fajar dan Siska, ibunya harus menanggung semua isu yang beredar mengenai hantu gentayangan yang jelas-jelas adalah Eva. Eva menatap wajah Bidarmi dari jarak yang sangat dekat dan mulai memegang pipi Bidarmi walaupun dia tak bisa. "Kok pipiku jadi dingin ya? Apa jangan-jangan... serem." Bidarmi kemudian berlari membawa kresek yang berisikan pecahan kaca menuju dapur. Ia ketakutan dengan rumah majikannya yang sangat gelap dan menakutkan semenjak Marlin dan Eva meninggal. Bidarmi saat ini bertahan bekerja di rumah Fajar dan Siska, sebab ia tak tahu kemana lagi harus pergi di usianya yang saat ini tak muda lagi. Apalagi Bidarmi saat ini tak tahu harus mencari pekerjaan di usianya yang sudah tak muda lagi. Eva yang melihat pembantunya yang dulu sangat dekat dengan ibu serta dirinya mulai ketakutan, segera meneteskan air mata dan perlahan-lahan pergi kembali menuju kerajaan siluman ular yang selama ini menjadi rumahnya. Tahun demi tahun telah berlalu, dan kini Sari, anak kandung dari Siska dan Fajar, sudah memasuki usia 17 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik walaupun dia terkenal sangat manja pada ibu serta ayahnya. Eva yang tak luput memantau pergerakan Sari sebab sejak Sari mulai menginjak usia 5 tahun, Eva tak dapat terlihat oleh Sari. Bahkan Eva pun tak bisa mengajak bermain adik tirinya tersebut. Sari adalah idola di sekolahan, sebab kecantikan serta prestasinya di sekolah hampir sama dengan kakaknya sendiri yaitu Eva. Hari-hari Sari begitu indah sebab ditemani oleh ayah dan ibunya yang senantiasa selalu memberikan apapun yang ia mau, serta mereka pun memberikan kasih sayang yang tulus pada Sari. Arwah Eva semakin hari semakin kerap bergentayangan di kampungnya, sebab sebentar lagi pembalasan dendamnya akan segera dimulai. Sering sekali, Sari yang sedang tertidur mendengar sebuah kotak musik menyala di ruangan sebelah kamarnya. Malam ini angin begitu kencang bertiup. Sari yang tiba-tiba saja terbangun mendengar sebuah suara yang berasal dari ruangan di sebelah kamarnya. Ia bangkit dari ranjang dan menempelkan telinganya di dinding pembatas ruangan. Semakin ia menajamkan pendengaran,
semakin jelas terdengar suara rintihan dari kamar tersebut. Tolong saya. Sari mulai merasa penasaran dengan suara itu. Sebab sudah lama ia tinggal di rumah besar ini, namun tak sekalipun ia bertanya mengenai sebenarnya apa ruangan di sampingnya. Perlahan-lahan Sari mulai berjalan menuju keluar kamarnya untuk mengecek suara apa sebenarnya yang selalu ia dengar di kamar samping. Sari dengan perasaan takut mulai mendekat ke arah pintu kamar dan menempelkan telinganya untuk mendengarkan suara rintihan di kamar sebelahnya. Aneh, pikirnya. Suara yang jelas-jelas ia dengar tadi kini hilang dan senyap. Sari mulai bertanya-tanya dengan suara misterius tadi. Sari pun mulai berjalan menuruni anak tangga dan berjalan menuju arah dapur karena ia mendengar ada suara dari arah sana. Sari yang berada di ambang pintu melihat Bidarmi yang saat ini sedang memasak mie instan. Segera menghampirinya. "Bibi sedang apa?" tanya gadis itu seolah-olah tak tahu. Sontak saja Bidarmi menoleh ke arah Sari karena terkejut. Wanita parubaya itu pun mulai menenangkan dirinya dengan menepuk pelan dadanya. "Non Sari, bikin kaget Bibi saja," ucapnya dengan nafas yang ngos-ngosan. "Maaf jika aku membuat Bibi terkejut, tapi Bibi sedang masak mie ya?" tanyanya lagi basa-basi. "Iya non, gak apa-apa. Bibi lapar non, jadi Bibi masak mie. Apa non juga lapar?" Sari pun mengangguk kepala dan mulai duduk di atas kursi meja makannya. Gadis itu pun mulai menatap sekeliling dapur dan mencoba membuka percakapan dengan pembantunya. Ada sedikit perasaan takut di hatinya, namun rasa penasaran yang kuat mampu mengalahkan ketakutan di hatinya. "Bi, apa Bibi gak takut masak jam segini? Lagian ini sudah malam, Bi," ucap Sari dengan pelan. Wanita parubaya itu hanya tersenyum dan mulai menghidangkan mangkok berisi mie yang masih hangat. 2 mangkok mie instan yang hangat kini sudah terhidang di atas meja makanan. "Ini non, makan dulu." "Iya Bi, nanti." Sari menatap Bidarmi dengan tatapan menyelidik. "Jangan liatin Bibi kayak gitu non, Bibi malu. Bibi akan jawab pertanyaan non tadi. Bibi gak merasa takut tinggal di rumah ini, apalagi memasak di dapur sendirian, walaupun sudah larut malam. Bibi sudah tinggal di rumah ini sebelum non lahir, bahkan saat ibu non." Ucapnya terhenti kala ia akan menyebutkan rahasia Klem Marlin dulu. "Sebelum ibu apa Bi?" tanya Sari penasaran. Maksud Bibi adalah sebelum ibu non menikah dengan Tuan." "Iya, sebelum Nyonya menikahi Tuan." Sari yang tahu bahwa pembantunya menyembunyikan sesuatu pun akhirnya mulai menanyakan banyak hal pada Bidarmi. "Apa sebelum ibu menikahi ayah, Bibi sudah menjadi asisten rumah tangga di sini?" "Iya, tentu. Bibi sudah 20 tahun lebih bekerja sama Tuan, bahkan saat Tuan masih remaja." Wanita parubaya itu langsung memakan mie instan karena takut kembali mendapatkan pertanyaan dari anak majikannya. Bisa-bisa ia keceplosan dan mengatakan rahasia yang Fajar dan Siska sembunyikan sejak dulu. "Lalu kamar yang ada di sebelah kamarku itu kamar siapa Bi?" Sari bertanya dengan tatapan menyelidik. Hontak saja Bidarmi tersedak dan terbatuk-batuk mendengar pertanyaan dari Sari. Selama ini ia dan majikannya sudah lama tak membicarakan kamar Iva sebab Fajar pun sudah mengubur dalam-dalam tentang putri pertamanya tersebut. "Bibi minum dulu ini." Sari yang merasa bersalah mulai memberikan secangkir air kepada Bidarmi. "Maafkan aku Bi, karena membuat Bibi sampai tersedak." Sari menundukkan kepala. "Tak apa-apa non, Bibi baik-baik saja. Bibi hanya memakan mie terlalu terburu-buru hingga kuahnya membuat Bibi tersedak. Jika Bibi boleh tahu, kenapa non bertanya mengenai kamar itu?" Sari menarik nafasnya dalam-dalam dan mulai mengatakan hal sebenarnya. "Ada suara rintihan di kamar sebelah, Bi." Mata Bidarmi terbelalak mendengarkan ucapan Sari. Ia begitu terkejut dengan ucapan Sari, sebab mana mungkin
Ada suara dari dalam kamar itu, karena tak ada siapapun yang mengisi kamar tersebut. "Mungkin itu tikus, Non," ucap Bidarmi dengan mata yang melirik ke sekitar ruangan dapur. "Mana mungkin itu tikus, Bi? Jelas-jelas aku mendengar suara seseorang menangis bahkan tertawa." Sari mulai meyakinkan Bidarmi. "Kalau begitu mungkin itu suara..." Ucapan Bidarmi kembali menggantung sebab ia takut menyebutkan sosok yang selama ini meresahkan warga sekitar. "Sosok siapa, Bi? Katakan." Sari mulai menatap Bidarmi dengan tatapan menyelidik. Hingga tiba-tiba saja gelas pecah berhampuran ke atas lantai. Padahal kondisi gelas sangat jauh dari pinggir meja. Bahkan bisa dikatakan gelas tersebut berada di tengah-tengah meja. Sari dan Bidarmi yang merasa ketakutan segera menjerit dan memeluk satu sama lain. Suara pecahan gelas tersebut benar-benar membuat kedua wanita itu terkejut dan ketakutan. Hingga tiba-tiba Fajar datang dengan buru-buru ke arah dapur. "Ada apa? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan, sayang?" tanya Fajar dengan panik. Ia segera meraih tubuh putrinya dan Sari pun memeluk tubuh Fajar dengan sangat erat. Bidarmi yang masih merasa ketakutan dan henti-hentinya mengucap istighfar. Sampai-sampai saat ia melihat kaca di rak piring, ia seketika terkejut ketika melihat wajah penuh belatung tepat berada di depannya. "Astagfirullah." Bidarmi yang ketakutan pun pingsan seketika. Fajar dan Sari yang panik segera memanggil Mang Ardi yang berada di kamar belakang dekat halaman dan menyuruhnya untuk menggotong wanita parubaya itu ke dalam kamar. "Ayah, Sari takut." Sari menangis dan merengek kepada ayahnya. Ia begitu terkejut dengan kejadian yang menimpa Bidarmi. "Apa yang kalian lakukan di dapur? Apakah kalian melakukan hal yang membuat arwah wanita gentayangan di kampung ini marah?" tanya Fajar. Arwah siapa, ayah?" tanya Sari penasaran. Fajar yang keceplosan pun segera memukul pelan kepalanya. Ia bahkan lupa mengatakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari Sari. Bahkan jika pun ada yang membicarakan isu tentang arwah di kampungnya, Sari selalu saja diseret pulang oleh ayah ataupun ibunya. Bahkan dari kecil Sari selalu saja dikurung dan dilarang untuk bersosialisasi di kampungnya. Maka dari itu Sari tak tahu bahwa ada arwah penasaran yang bergentayangan di kampungnya tersebut. Itu arwah dari wanita yang dibunuh di dekat sungai." Iya, di dekat sungai." Fajar mulai berbohong pada Sari mengenai hantu yang selama ini meneror orang-orang kampung. "Lalu kenapa aku tak tahu? Bahkan aku selama ini tak mengetahui bahwa ada sosok yang sedang bergentayangan di kampung ini. Apakah ayah menyembunyikan sesuatu?" "Tentu saja tidak. Ayah tak menyembunyikan apapun darimu. Ayah sengaja menutupi ini agar kau betah tinggal di kampung ini. Ayah tak ingin kamu merasa ketakutan. Ayah tak ingin kamu takut akan hal-hal yang sangat mustahil terjadi." Sari tertegun. Bagaimana mungkin? Selama 17 tahun ia tak mengetahui tentang rumor hantu di kampungnya. Ia pernah sesekali mendengar isu tentang hantu itu, namun tanpa rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu. Sari sengaja acuh dengan hal-hal yang tak penting baginya, sebab ia hanya ingin fokus belajar dan menjadi anak yang baik untuk ayah dan ibunya. Namun setelah ini, ia bahkan ingin sekali mencari tahu siapakah sosok yang selama ini menjadi perbincangan di kampungnya. Ia sangat penasaran dengan wajah serta nama asli sang arwah tersebut. Sari mulai menyelidiki tentang wanita yang meninggal di kampungnya dengan memberanikan diri bertanya pada orang-orang di kampungnya. Namun sayangnya, para warga sudah disogok oleh Fajar dengan uang, sehingga banyak dari mereka menolak memberitahu yang sebenarnya pada Sari tentang arwah yang mereka kira adalah Marli. Tanpa diduga-duga ternyata Iva sebenarnya mengetahui tentang keingintahuan Sari dan mulai mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Sesekali Sari yang sadar diikuti oleh makhluk halus mulai merinding dan seringkali membaca ayat suci seingatnya saja. Dengan demikian Iva pun pergi ketika Sari sedang mengingat pada tuannya tersebut.
Apa benar jika Bidarmi tak mengetahui tentang arwah yang berkentayangan di kampung ini? Aku rasa ada sesuatu yang dirahasiakan oleh warga sekitar dan ayah. Aku akan cari tahu semuanya sendiri. Sari mulai mencari beberapa cara untuk berkomunikasi dengan hantu di internet, dan tak ada satupun cara yang ia gunakan mampu membuatnya menjadi seorang yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Hingga akhirnya Sari pun mulai terbaring di tempat tidurnya dan terlelap dengan pulas. Arwah Iva yang saat ini tengah menatap Sari dari pojok kamarnya mulai tersenyum, dan sebentar lagi ia akan melakukan rencananya untuk membalaskan dendam pada Fajar dan Siska. Iva seketika menghilang, pergi menuju tempat tinggalnya, yaitu di kerajaan siluman. Ia begitu senang sebab sebentar lagi ia akan membalaskan dendamnya selama ini. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Iva sempat jatuh hati pada Antareksa sebelum kematian ibunya. Bahkan Iva pun pernah menganggap bahwa Antareksa lah satu-satunya siluman baik yang bisa membantunya untuk keluar dari dunia ini. Namun harapannya pupus, dan Iva pun telah mati rasa ketika mengetahui kabar bahwa ibunya sudah menjadi korban pesugihan yang dilakukan ayahnya sendiri. Bahkan Iva pun turut serta membenci sang raja dan Antareksa, sebab tak pernah mengizinkannya untuk pulang ke jiwa aslinya, hanya sekedar untuk memeluk tubuh ibunya saja. Antareksa pergi berlalu meninggalkan Iva yang kini menatapnya dingin. Hingga tepat hari ini adalah usia ke-17 tahun Sari, dan ia akan membuat gadis itu menuruti apa yang ia katakan untuk membalaskan dendamnya pada Fajar dan Siska. Aku akan pergi dari kerajaan siluman ini, meninggalkan semua kepahitanku selama ini, dan aku juga akan terbebas dari anak siluman itu. Iva bergumam dengan penuh kebencian. Ia mulai berjalan menuju kamarnya dan mulai menyiapkan apa saja yang akan ia bawa untuk tinggal di rumah semasa hidupnya. Tak dapat dipungkiri jika Iva kini memang berdiri sendiri, tanpa siapapun yang menemaninya. Ia bahkan tak sadar bahwa Antareksa mengikutinya dari belakang dan mengintip kegiatannya dari celah pintu. Iva mulai menyelipkan tusuk konde yang raja berikan sebelumnya untuk berjaga-jaga jika sampai seorang kiai mencoba melenyapkannya. Semuanya sudah beres dan sekarang aku akan pergi menemui pria itu. Iva mulai berjalan menuju luar kamarnya untuk pergi menemui raja. Iva akan menagih janjinya sekarang pada raja untuk mengirimnya ke dunia manusia agar bisa membalaskan dendamnya yang sudah ia simpan selama 17 tahun ini. Pintu diketuk dengan kencang hingga membuat raja tergesa-gesa membukanya. Raja menatap wajah Iva yang datar dan mulai menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Raja mulai menghela nafas sebab ia tahu bahwa ini adalah hari di mana Iva akan meninggalkan dirinya sendiri. Tapi raja sudah menyiapkan rencana agar Iva selalu terikat dengan kerajaannya. Kau yakin akan pergi, sayang? Tanya raja meyakinkan. Jangan pernah memanggilku seperti itu. Ingat, kau jadikan aku sebagai pemuas nafsumu, dan aku pun telah melahirkan keturunan untukmu. Jangan sampai kau terlanjut dalam hubungan ini dan membuatku gagal menjalankan balas dendamku pada Fajar. Kau cukup kirim aku ke dunia manusia saja, dan jangan ikut campur urusanku. Paham? Iva menatap nyalang ke arah raja. Tak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya saat menghadapi siluman ular ini. Raja mulai memejamkan mata dan membaca mantra untuk membuka portal akses menuju dunia manusia. Tanpa mereka sadari, dari celah pintu terlihat Kumala tersenyum bahagia, sebab Iva yang selama ini ia jadikan saingan akan pergi meninggalkan kerajaannya. Mata wanita itu tambah berbinar ketika melihat portal yang menghubungkan kerajaannya mulai terbuka. Antareksa yang saat ini tengah menidurkan putrinya sangat terlihat gelisah, tanpa ia sadari bahwa perasaannya terhadap Iva begitu kuat. Ia ingin sekali bersama Iva terlebih lagi. Iva yang dulu sangatlah polos, walaupun sangat menyebalkan. Aku ingin bersamamu, tapi kau telah merubah sifatmu begitu jahat. Aku sungguh tak mengenalmu yang sekarang. Aku sungguh sangat mencintaimu yang dulu, Iva. Teriak Antareksa frustasi.
Iva mulai memejamkan matanya dan mengingat kejadian-kejadian menyakitkan dalam hidupnya. Matanya mulai meneteskan air mata kala mengingat kejahatan ibunya yang menjadi tumbal pesugihan ayahnya sendiri. 17 tahun ia memendam rasa amarah di dalam hatinya, dan kinilah saatnya ia membalaskan semua luka itu sendirian. Pergilah dan jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggumu di sini dan akan membantumu jika kau memanggil namaku. Aku sudah siapkan satu tubuh untuk jiwamu bersemayam. Waktumu hanya 30 hari bertahan di tubuh itu. Raja berucap dan mulai meniup wajah Iva dengan lembut. Iva mulai membuka matanya dan bersiap untuk masuk ke dalam portal penghubung kerajaan tersebut. Matanya yang merah seolah-olah mengatakan bahwa kebenciannya begitu besar pada Fajar dan Siska. Dan akhirnya ia pun masuk ke dalam sana. Dan tiba-tiba saja masuk ke dalam tubuh mayat wanita di pinggir sungai yang baru saja dibuang oleh para preman. Iva yang kini sudah berada di dalam tubuh seorang wanita mulai membuka matanya. Perlahan-lahan ia terbangun dan kini sudah berada di pinggir sungai. Keadaan tubuh yang sudah kotor dan lusuh. Apakah aku sudah kembali? Gumam Iva dengan pelan. Silaunya sinar mentari membuat Iva sulit sekali membuka matanya dan beberapa kali mengerjapkan matanya. Perlahan-lahan Iva mulai bangkit dan menyentuh tubuh barunya. Rambutnya yang dirasa kusut mulai ia rapikan. Sampai ia pun memutuskan menatap wajahnya dari pantulan air sungai. Ia begitu terkejut ketika melihat wajah barunya yang cantik dengan tai lalat yang menempel di bawah kelopak mata kanannya. Namun ia begitu terkejut ketika merasakan sakit di bagian kakinya, dan ia pun membuka rok yang tubuh itu kenakan. Tampak dengan jelas noda memar di beberapa bagian kakinya dan Iva pun baru sadar. Ternyata terdapat luka sayatan di bagian pergelangan tangan, serta bagian lehernya. Tanda-tanda itu menunjukkan adanya bentuk kekerasan, bahkan bisa dipastikan bahwa wanita yang tubuhnya Iva pakai mungkin saja mengalami kekerasan seksual dan pembunuhan. Irisan melingkar di bagian lehernya serta adanya bekas tusukan di bagian perut dan membuat Iva kesakitan. Hanya sesekali saja ia merasa sakit dan berdenyut di bagian luka itu. Iva mulai bangkit seraya membenarkan pakaian kotor yang ia gunakan. Tak berselang lama ia pun mulai mencari tumpangan dan mencari orang-orang yang mau membantunya di daerah jalanan. Banyak mata memandangnya dengan takut. Mungkin saja mereka mengira bahwa Iva adalah orang yang tidak waras, sebab pakaian yang kotor dan rambut yang acak-acakan. Namun para preman dan anak berandalan yang sedang nongkrong di jalan menatap Iva dengan tatapan penuh nafsu. Mereka pun menghampiri Iva dan mulai menggodanya. "Cantik, kenapa kamu di sini? Apakah kamu mau permen?" ucap salah satu preman. Hari yang masih siang dengan panas yang terik membuat Iva tak merasakan ketakutan. "Kalian mau apa, ha?" Iva berteriak dengan kencang hingga membuat para pengendara menatap ke arahnya. Preman pun yang tahu bahwa kondisi siang dan jalanan sedang ramai pun mulai perlahan meninggalkannya. "Ya sudah, kalau kamu belum mau permennya, nanti malam kalau kita ketemu lagi pasti kamu mau, sayang." "Orang gila, tapi cantik dan mulus, bos." Timpal lainnya. Mereka pun mulai pergi meninggalkan Iva sendirian dengan wajah yang menunjukkan kemarahan. "Dasar iblis bertubuh manusia," Iva bergumam dan kembali berjalan menyusuri jalan raya. Ia memandang sebuah mobil yang tak asing di seberang jalan, dan ia pastikan bahwa mobil itu milik ayahnya. Tanpa diduga, Fajar melambaikan tangan ke arahnya dan memanggil dirinya. Fajar memarkirkan mobil di pinggir jalan dan berjalan mendekati gadis tersebut. Dari kejauhan Siska melihat suaminya sedang membujuk gadis tersebut, dan gadis itu pun terlihat menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, Fajar pun berjalan menuju arah mobil dengan gadis pemuda tersebut di sampingnya. Rambut hitam yang terlihat rapi, serta baju daster minim yang ia kenakan sungguh membuat Siska yakin bahwa gadis tersebut adalah orang miskin. Fajar membuka pintu penumpang bagian belakang mobil dan menyuruh gadis tersebut duduk. Siska tersenyum manis ke arah sang gadis cantik dengan tai lalat di bawah matanya.
Namamu siapa? Tanya Siska penasaran. Nama saya Putri Nyonya, ucapnya. Iva sedikit berbohong untuk menyembunyikan identitas aslinya. Rumahmu di mana dan apakah orang tuamu masih ada? Siska kembali bertanya pada gadis yang hanya menundukkan kepala. Saya tak punya rumah Nyonya. Saya tidur di bawah jalan layang bersama gelandangan lainnya. Saya baru saja berhasil kabur dari mucikari yang ingin menjual saya dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di sini. Saya tak punya siapapun di dunia ini. Orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Siska menganggukkan kepala, tanda mengerti apa yang dimaksud gadis tersebut. Ya sudah, kalau begitu kamu ikut kami ke rumah untuk bekerja sebagai asisten pribadi putri saya. Kamu hanya bertugas menemaninya di rumah dan menjaganya di sekolah. Tapi saya tak sekolah Nyonya. Akhirnya Iva pun ikut ke rumah Fajar dan Siska. Tanpa banyak kerja keras, ternyata Fajar dan Siska mengantarkan nyawanya sendiri ke tangan Iva. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Iva. Tanpa banyak tenaga yang harus ia keluarkan, Fajar dan Siska sudah datang mengantarkan nyawanya kepada Iva sendiri. Balas dendam yang sangat ia nantikan akhirnya tak lama lagi akan ia lakukan. Iva tersenyum ketika mengetahui bahwa Fajar melambaikan tangannya tanpa ia suruh. Bahkan Fajar dan Siska mengajaknya untuk tinggal di rumah lamanya tersebut. Tak ada ikatan ayah di antara Iva dan Fajar, sebab Fajar sendirilah yang sudah memutuskan ikatan tersebut jauh sebelum Iva tiada. Saat ini Iva mulai merencanakan pembalasan dendamnya pada Fajar dan Siska melalui Sari, adik tirinya, akan menjadi alat pelantara balas dendamnya pada kedua manusia tak punya hati itu. Malam ini Sari sangat gelisah. Sudah beberapa hari ia mengalami hal mistis di rumahnya. Terlebih lagi kamar di sebelahnya yang sering sekali terdengar suara rintian yang sangat mengerikan. Sari senantiasa menunggu kedatangan ayah serta ibunya, sebab selama ini ia hanya ditemani oleh pembantu di rumahnya. Beberapa kali Sari juga sering ditinggalkan oleh ayah dan ibunya yang entah pergi kemana. Yang Sari tahu, ibu dan ayahnya melakukan sebuah syarat untuk kesembuhan Sari yang sering sekali sakit sejak kecil. Suara klakson mobil Fajar bunyikan ketika berada di depan pagar rumahnya. Dengan langkah tergesa-gesa, satpam di rumahnya segera membukakan pagar dan mempersilahkan mobil majikannya masuk ke dalam pekarangan. Iva turun dari mobil dan memandang kagum pada bangunan mewah yang kokoh di hadapannya saat ini. Ia tak henti-hentinya bergumam dengan pelan sampai saat Siska menyadari mulut Iva yang terus saja bergumam tak jelas. Siska menepuk pundak gadis tersebut dan mempersilahkannya masuk. Gadis itu perlahan masuk ke dalam rumahnya yang saat dulu merupakan tempat ternyamannya. Tawa dan tangisnya sejak kecil sampai dewasa bersama keluarganya begitu nampak diingatannya. Semua kebahagiaannya hilang sering dengan kedatangan nenek lampir di rumahnya. Sahabat ibunya ternyata adalah bumerang yang mematikan bagi keluarganya. Diam-diam wanita itu mengambil semuanya dari ibunya, serta dirinya sampai-sampai ia harus kehilangan ibunya sendiri. Iva begitu sakit ketika mengetahui bahwa ayahnya melakukan pesugihan dengan tumbal ibunya sendiri. Entah setan apa yang sudah merasuki Fajar hingga tega mengorbankan nyawa istrinya sendiri. Ayo masuk, ajak Siska pada Iva. Identitas barunya sudah ia rangkai sedemikian rupa. Namanya sengaja ia rubah dengan Putri agar Fajar dan Siska tidak merasa curiga. Walaupun sebenarnya Fajar dan Siska pasti tak akan mengetahuinya, sebab ia sudah berada di tubuh orang lain. Siska mulai memanggil Bidarmi yang merupakan pengasuh sekaligus pembantu di rumahnya sejak kecil. Tolong antarkan Putri ke kamar tamu dekat kamarmu itu ya. Dia tak bawa pakaian sama sekali. Kamu ambil saja di gudang baju milik Sari yang dulu sudah dipisahkan. Baik Nyonya. Bidarmi kemudian berjalan ke arah Putri dan mengajaknya untuk mengikuti menuju kamar yang majikannya maksud. Mereka berjalan beriringan dengan rasa canggung, sebab Bidarmi seakan terkejut dengan wajah yang pernah ia lihat sebelumnya. Maaf,
Kamu sebenarnya berasal dari mana? Tanya Bidarmi dengan tatapan berjalan di depannya. Bidarmi pasti mengenali Putri walaupun hanya dari matanya. Wanita itu yang sudah sejak lama merawatnya semasa hidup, mampu mengetahui Putri walaupun hanya dari tatapan matanya saja. Maka dari itu, Putri atau Iva senantiasa menyembunyikan sorot matanya dari wanita itu. Semuanya masih sama seperti dulu. Tak ada yang berubah sejak kematian 17 tahun yang lalu. Rumah mewahnya masih sama seperti dulu, walaupun cat rumahnya telah berganti. Namun pandangannya mulai mengarah pada kamar di lantai atas. Ya, itulah kamar yang selama ini ia gunakan untuk mengganggu Fajar, Siska, bahkan Sari di rumah ini. Setiap malam ia menangis dan tertawa di ruangan sana, hanya untuk menunjukkan kehadirannya pada Sari. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.